Hatinya senantiasa terpaut untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Alhamdulillah, doa yang awak panjatkan itu diterima oleh Allah. Sampai kini awak bisa merasakan rahmat, berkah, indah, nikmatnya beribadah di bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan itu identik dengan bulan Al-Quran. Maka di bulan itu awak dibiasakan di orang tua awak, diajak di guru-guru kita, di abang-abang awak untuk membaca Al-Quran, terus membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran. Di antara adik-adik aku ada yang hatam Quran Allah di bulan Ramadan. Hatam sekali, nanda baca 50 juz, 10 juz, 5 juz, 5 juz. Alhamdulillah. Berarti lah ada awak keinginan untuk senantiasa membangun kebiasaan interaksi dengan Al-Quran. Nah, adik-adik yang dirahmati Allah, berbicara tentang hubungan dengan Al-Quran, sebenarnya ada 3 tingkatan. Ada berapa dia? Tiga. Ada 3 tingkatan hubungan interaksi awak dengan Al-Quran. Yang pertama kata Nabi Muhammad SAW, Al-mahiru bil-Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Orang-orang yang mahir dengan Al-Quran, fasih lidahnya membaca Al-Quran, mulai mengerti dengan apa yang ia baca dari Al-Quran itu, pelan-pelan mengamalkan apa yang ia pahami. Maka yang akan membedakan kemuliaan awak di hadapan Allah adalah bagaimana kedekatan awak dengan Al-Quran. Kalau awak masih mau belajar, tentu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan kawan-kawan yang lain yang tak mau belajar Al-Quran. Maka tahap yang kedua ialah tahap pembelajar. Tak heran awak ketika Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa wallazi yaqra'ul Qur'an, dan adapun orang-orang yang membaca Al-Quran, wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqun, ya Nabi. Dan adapun orang-orang yang membaca Al-Quran, akan tetapi lidahnya itu terbata-bata, gitu ya, macam awak kan itu masih terbata-bata. Siapa masih terbata-bata baca Quran? Kita tahu. Nah, masih ulun lancar. Tak apa-apa, jangan sedih. Karena kata Nabi, falahu ajrani. Maka orang-orang yang masih dalam tahap pembelajar, masih ulun lancar membaca Al-Quran, masih terbata-bata, maka inyo akan mendapatkan 2 pahala. Pahala yang pertama adalah pahala kesungguhan ia belajar, serta pahala yang kedua adalah pahala setiap huruf yang ia baca. Karena jinju Nabi, la aqulu alif lam mim harf, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif harfun, lamun harfun, mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Walikulli harfin asyru hasanat. Dan setiap huruf itu ada 10 kebaikan. Jadi walaupun awak lancar membaca Al-Quran tapi masih mau belajar, insya Allah masih dapat pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendek surat yang dibaca oleh sahabatku, tapi setiap sembahyang dibaca dia. Maka ada ketutup seorang sahabat yang menjadi makmum salat berjamaah di masa itu, ngadu ke Rasulullah, wahai Rasulullah, iko simpulan kau tiap sembahyang membawa surat Al-Ikhlas. Iko agak aneh dengar Abu. Tolonglah togurnya Rasulullah, kira-kira macam itu dalam sebuah hadis. Maka dia Rasulullah, wahai fulan, iyo ang membaca surat Al-Ikhlas setiap sembahyang. Oh, jadi Nabi. Iyo Rasulullah. Apa membaca surat Al-Ikhlas setiap sembahyang? Ambo cinta, ambo sayang, ambo suka dengan surat Al-Ikhlas itu. Maka apa kata Nabi Muhammad SAW? Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama dengan sesuatu yang engkau cintai. Maka berkat kecintaan ini dengan surat Al-Ikhlas, engkau mendapatkan surga, mendapatkan janji surga oleh Nabi Muhammad SAW di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka tahap yang ketiga pembelajar Al-Quran itu ialah kecintaan kepada Al-Quran. Walaupun awak misalkan ulun hafal 2 juz, ulun hafal 3 juz, tapi ada surat mungkin di antara juz 30 itu awak tak suka tak membaca. Misal surat Al-Ikhlas, atau surat Al-Duha, atau surat Ar-Rahman, atau surat Al-Waqiah, atau surat Yasin misalkan. Awak nampakkan bentuk kecintaan awak kepada surat itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? Saat betul-betul kecintaan itu muncul kita kepada Al-Quran itu sendiri, insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketiga tingkatan kedekatan dengan Al-Quran itu intinya apa? Agar menjadi seorang sahabat Al-Quran itu, Iqra'ul Quran, kata Nabi Muhammad SAW, bacalah Al-Quran, pelajarilah Al-Quran, fa'innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabih. Karena kata Nabi, Al-Quran itu nanti di hari kiamat ia akan memberi syafaat kepada siapa? Kepada sahabat Al-Quran. Siapa sahabat Al-Quran itu? Adalah mereka yang hatinya senantiasa rindu, hatinya senantiasa terikat, hatinya senantiasa terpaut untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga ia bisa mencapai level-level yang 3 tadi. Pertama, mahir, lah hebat kan. Yang kedua, tahap pembelajar. Dan ketiga, tahap mencintai Al-Quran. Mana yang lebih mulia? Segalanya mulia. Karena segala yang Allah sandingkan dengan Al-Quran itu pasti mulia. Maka adik-adik sekalian dirahmati Allah, mudah-mudahan awak setelah bulan Ramadan itu tetap melaksanakan kebiasaan awak untuk membaca Al-Quran. Jadi semoga kalaulah awak dokik dengan Al-Quran atau biasa berinteraksi dengan Al-Quran, saat Al-Quran itulah menganggap itu sebagai sahabatnya, menjadi ahlul Quran, insya Allah di hari kiamat awak sama-sama mendapatkan syafaat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Bagas yang telah memaparkan kepada kita tentang kemuliaan bersama Al-Quran. Nah, sebelum berbuka puasa, sebelum kita berdoa, ini ada THR. THR tapi hanya untuk orang yang bisa menjawab kuis yang tadi menyimak tausiah dari Ustaz Bagas. Nah, tadi kira-kira semuanya nyimak nggak? Enggak, aduh nggak dapat THR. Ya udah, untuk pertanyaan pertama. Abang udah yang apa tingkatan kedekatan Al-Quran dan patamu? Siapa yang bisa jawab? Hani, silakan. Ya, jawabannya benar. Silakan diambil THR-nya ke depan. Oke. Amat pertanyaan deh, Amat. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Angkat tangan dulu, jangan langsung jawab ya. Kalau langsung jawab, pertanyaannya hangus. Pertanyaan yang kedua. Berapa nilai satu huruf Al-Quran? Apa? Berapa? 10 kebaikan. Ya, Wawa ya. Kalau tadi nyimak dia dapat itu. Kalau nyimak dia dapat jawabannya. Udah yang cowok, dah kali ya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ustaz Bagas yang telah menyampaikan tausiah dan kepada adik-adik yang telah mendengarkan. Nah, apa pelajaran yang dapat kita ambil ke depannya kalau ada orang yang ceramah tidak dengarkan. Kemudian buat jeruk. Nah, lah. Karena waktu berbuka sudah dekat, kita membaca doa terlebih dahulu. Siap karena waktu menjelang berbuka itu adalah salah satu waktu diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita mulai doa ya.
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم بارك لنا في شهر رمضان وارزقنا ليلة عظيمة ليلة القدر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اجعلنا وذرياتنا وتلامذنا من أهل القرآن. اجعلهم يا الله من حفاظ القرآن. اجعلهم يا ربنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Mi, iko bisa dong, Mami? Iya. Ada pinggan banyak karena ada pinggan yang lain. Dia ada ya. Apa bola buat? Ya. Silala. Ya, Pak. Apa? Tak lihat terlalu Pak saya nyala kurang. Apa? Oh, enak aja. Bapak ada suka ya?